nih ya, selamat datang di episode kedua podcast Studentpreneur Talks. Tempat curhatnya mahasiswa yang kreatif, gak cuma sibuk sama kuliahan, tapi juga sibuk untuk cari cuan. Perkenalkan, nama saya Jessica Chelsea Chung, biasa dipanggil JJ, dan saya yang akan menemani kalian dalam podcast hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Coba kita kenalan dulu ya, kakak siapa namanya? Halo semuanya, nama aku Yohana Cahaya Putri. Aku dari Fakultas Bisnis Angkatan 2024. Angkatan 2024 ya, artinya semester 2 tahun ini. Sebelumnya aku boleh tahu nggak sih bisnis kakak tuh dalam apa bidangnya? Kita platform, kita berjalan di online shop. Memang target pasarnya itu online shop aja. Karena kan sekalian ituin waktu juga kan. Fleksibel. Fleksibel. Oh iya benar sih, karena sambil kuliah juga ya. Kalau boleh tahu range harganya ini berapa ya kak? Masih affordable kok, sangat cheap buat. Affordable, parfum affordable ya. Oke, awalnya gimana sih kakak kepikiran buka bisnis waktu masih kuliah? Apakah cuma iseng atau emang udah serius untuk kedepannya? Jadi awalnya tuh iseng sih, karena kan waktu SMA kan biasanya tuh liburnya lebih cepet ya. Iya. Nah, kita banyak luang waktu kan. Nah, jadi waktu itu aku pikir kayak apa yang harus aku kerjain semasa sambil nunggu kuliah nih. Jadi aku pikir ya udah deh jualan online shop. Nah, terus ada saran dari om aku kalau misalnya buat jualan parfum aja. Nah, itu kan mulai freelance kan. Jadi kakak itu jualan parfum dari SMA? Bisa dibilang masih SMA lah. Ketika COVID ya? Atau Enggak, pas mau lulus. udah pas mau lulus Iya. buka. Oke. Kalau motivasi utama kakak sebagai mahasiswa yang tiba-tiba mulai bisnis gitu di tengah kesibukan ini tuh apa? Simple sih, pengen punya ini penghasilan sendiri aja. Oh iya, biar nambah cuan ya, biasanya biar banyak. nggak jadi beban keluarga juga. Bener banget sih. Tapi kakak pernah nggak ngalamin masa sulit ketika dagangan kakak tuh sepi gitu? Atau mungkin rugi? Pasti pernah ya, kalau bisnis kan up and down ya kayak. Pasti sih. Nah, jadi waktu kan kita ada 2 produk nih. Iya. Nah, salah satunya itu waktu tuh best seller kita tuh udah sold out. Nah, di situ udah mulai tuh penurunan penjualan. Ketika penjualan itu turun, gimana tuh cara kakak ngatasinnya? Aku masih evaluasi ya cara ini kenapa, dan ternyata aku kurang mengiklankan salah satu produk ini. Jadi aku iklanin terus biar sama-sama ini ke up gitu produk. Karena kan kita di online ya. Gimana sih rasanya dapat uang dari hasil kerja sendiri di usia segini? Pastinya senang ya, jadi bisa beli apa yang kita mau tanpa minta orang tua atau nunggu uang jajanan dari orang tua. Puas ya. Iya, puas. Tapi capek nggak sih kak? Capek juga pasti, karena kan sambil kuliah juga, sambil bisnis juga. Karena kan waktunya juga lumayan sibuk yang padat ya kalau misalnya kita main bisnis sendiri. Bisnis kakak itu kakak 100% urus sendiri? Atau ada part-time? Aku sama om aku sih kebetulan berdua. Kalau om aku itu ngurus yang kayak pergudangan, tentang izin edar. Kalau aku tentang head admin, packing, hostline dan lain-lain. Oke. Kan sekarang lagi era digitalisasi ya. Peran media sosial dalam bisnis kamu yang paling berasa tuh gimana sih kak? Pastinya sosial media ya. Iya. Penting banget ya. Soalnya kan kita berbasis online shop nih. Jadi kita semua pakai digital Digitalisasi Iya. semua ya. Pokoknya semua berbasis digital. Iya, itu penting banget. Tapi ada offline store ya kak? Kita belum ada. Belum ada. Ya, masih berbasis Masih online store. Pernah nggak dapat pelanggan yang unik atau ada pengalaman yang lucu waktu jualan? Unik sih, mungkin lebih ke memorable kali ya. Memorable. Iya, jadi waktu itu aku cerita nih. Iya, boleh silakan. Jadi waktu itu lagi ada event Valentine, kita ada event Valentine. Nah, di situ ada salah satu customer aku ngechat kayak, "Kak, ini bisa request surat gak ya?" Mungkin aku pikir dia buat pesen buat pasangannya. Terus gak lama dia ngechat lagi, "Aku sekalian mau ngirim barang ya buat pasangan aku." Jadi dia ngirim barang dia ke alamat kantor kita. Jadi iya, barang dia tuh jadi dikirim bareng sama parfum ini. Wah, Jadi itu unik sih. notis ya. Unik banget. Oke, menurut kakak penting nggak sih mahasiswa di zaman sekarang nih untuk cari uang sendiri lewat usaha? Jadi dia tuh bukan cuma ngandelin uang jajan gitu. Menurut aku penting ya, karena kan kalau misalnya kita berbisnis ini jadi kita lebih banyak pengetahuan juga, lebih banyak pengalaman. Jadi kita bisa dilatih sebelum kita lulus kuliah tuh kita bisa kerja gitu. Latihan dulu ya, biar dia udah punya pengalaman Iya, saat lulus. banyak pengalaman. Benar sih. Strategi paling jitu yang kakak pakai untuk naikin penjualan atau bikin orang tertarik sama dagangan kakak tuh apa sih?
Biasanya sih aku iklanin di TikTok, di Shopee kayak gitu. Terus bikin konten. Aku saya bikin konten itu sehari sekali. Oh jadi kalau Up untuk terus. promosinya itu sehari tiap hari Iya. upload. Biasanya sehari sekali. Dan kadang kita juga ada host live, kita nge-live. Oh sambil live Gitu. juga. Iya. Oke. Ada nggak sih momen dimana kakak tuh ngerasa wah banget gitu, aku bisa punya bisnis sendiri. Oh, ada. Dimana kita udah punya reseller sekarang. Udah punya Punya reseller. reseller. Ternyata aku bisa ya sampai gini gitu kayak Keren sampai banget, keren banyak banget. reseller dari Jadi reseller sekarang udah banyak. Iya, resellernya banyak kan. Banyak. Kalau ada mahasiswa lain nih yang mau bikin bisnis, Iya. ada nggak pesan yang kakak mau sampaikan gitu buat mereka yang masih takut-takut dalam buka bisnis? Coba aja dulu sih, kalau menurut aku coba aja dulu. Dan kalau misalkan coba itu konsisten sih, kalau menurut aku gitu. Konsisten, karena kalau misalnya kalian mulai tapi nggak konsisten sama aja bakal berakhir gitu. Benar juga sih. Iya. Jadi pas awal-awal kita memang harus Jangan semangat di awal gitu, Mas. Iya, benar-benar. Ada tokoh inspiratif nggak yang kamu jadiin panutan? Aku suka nontonin konten-kontennya Eva Alicia. Kalau kamu tahu konten-konten Eva Alicia ya. Ya itu aku suka banget konten-konten dia karena dia membangkitkan kayak rasa semangat aku gitu kayak. Jadi kakak dimotivasi Iya. sama dia gitu. Oh, keren. Kamu jalanin bisnis ini tadi kan sama om kamu ya? Terus kalau untuk sistem pembagian labanya tuh kayak gimana ya? Sebenarnya aku juga bingung. Aku ngambil dari gaji bulanan dan pasti komisi dari komisi satu produk parfum ini dapat aku komisi. Karena kan modal itu dari om aku kan. Itu semuanya aku yang ngurus tapi jadi diserahin gitu bisnisnya gitu. Jadi pembagiannya adalah kamu dapat gaji bulanan Iya, dan juga dan komisi dari- parfumnya. Kalau semisal nih, kakak bisa ulang dari awal lagi, dari awal kakak bikin produk gitu, kakak mau ngelakuin sesuatu yang berbeda nggak? Kayak ada ide lain gitu? Aku lebih ini sih branding kita waktu awal tuh jelek banget Kak. Branding kita waktu awal launching ini jelek banget karena aku belum punya pengalaman juga kan. Iya pasti. Mungkin kalau misalnya aku bisa mulai dari awal tuh bakal aku tinggi lagi branding kita. Bakal fokus ke branding ya, Iya, belajar branding kita branding bagus lagi. dulu, ya. Bener banget sih, apalagi brand-brand parfum kayak gini kan banyak gitu ya kompetitornya ya. Iya. Jadi memang harus tentuin brand dulu sih. Tapi kakak pernah nggak sih ngerasa pengen nyerah karena tekanan kuliah? Kan kuliah nih pasti Iya. banyak tugas lah, ujian lah, inilah gitu kan. Pernah nggak ngerasa capek banget dan pengen nyerah di bisnis ini gitu karena permasalahan kuliah? Pastinya pernah ya. Apalagi waktu UTS, waktu itu kan kita harus iya, benar-benar itu belajar pertama. banget ya. Apalagi kalau misalnya UTS-nya itu bentrok sama tanggal kembar. Biasanya kan di Shopee, TikTok itu kan ada tanggal kembar, Oh iya. 3, 4. Nih, jadi pada diskon gitu ya? Iya, jadi kita harus ngurusin tentang diskonnya, posternya, dan banding-banding gitu lah ya. Iya. Nah di situ bener-bener kayak, aku pengen nyerah banget karena ribet gitu ya, maksudnya semua hal harus aku kerjain, apalagi kan kadang UTS tuh pulangnya siang sih sebenarnya. Iya, Cuman siang. dari kita ngobrolin sama om aku juga kayak ini diskonnya mau kayak gimana gini-gini, kita harus Preferennya banyak waktu ya, makan waktu banget ya. Jadi itu sih. Gimana biar supaya keduanya nih bisa tetap jalan gitu, seimbang dan kakak nilainya nggak jelek gitu. Pastinya aku kayak ingat lagi ya, aku kan punya pendapatan nih lumayan kan dari toko ini. Kalau misalnya aku berhenti, aku nggak dapat uang jajan lagi. Itu gitu. motivasi pertama. Yang kedua kan aku udah memulai, pasti harus aku selain juga, nggak bisa berhenti di tengah jalan aja sih. Iya bener banget sih ya. Wah, cerita kakak perjuangannya sih effort banget ya, karena harus ngebagi waktu dari kuliah juga, harus fokus untuk dagang juga. Makasih banyak ya kak untuk ceritanya hari ini. Ya karena kita gak kerasa banget nih, udah lama kita ngobrol. Dari perbincangan tadi kita belajar bahwa bisnis bisa dimulai dari kecil dan tantangan itu memang bagian dari suatu proses ya. Jadi harus tetap semangat dan juga harus tetap ngejalanin dengan konsisten. Sekali lagi makasih banyak ya buat Kak Yolanda atas ceritanya hari ini. Saya Jessica Chelsea Chung, pamit undur diri. Semangat kerja boleh, tapi jangan lupa untuk ngampus juga ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.